penuh dengan pengorbanan karena kita harus kadang-kadang memeluk-meluk jenazah ya, dan juga kita harus merapikan jenazah yang mungkin dalam keadaan kecelakaan. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dibutuhkan juga kesabaran untuk itu ya. Mungkin untuk orang biasa kita merias jenazahnya sekitar 2 jam lebih, bahkan kalau orang yang kena kecelakaan atau wanita, kalau Anda mendengar profesi perias jenazah, pasti yang terbayang dalam benak Anda adalah ruang jenazah yang remang-remang, dingin dan sunyi. Dan tidak seperti profesi lain yang busananya rapih, pakai jas dan dasi, busana kantor, kemudian juga ada ruangan kantor yang wangi, berpendingin ruangan. Namun justru profesi inilah yang dengan serius dijalankan oleh Windy. Profesi yang bagi orang lain pasti akan dipikirkan lebih dari 1000 kali untuk melaksanakannya. Justru itulah yang membuat profesi Windy menjadi sangat unik dan akan kami angkat dalam segmen Unik. Wanita, inilah Windy Gozali, ibu 5 orang anak yang berprofesi sebagai perias jenazah dan dekorasi ruangan duka. Nama saya Windy Gozali. Saya dilahirkan dari satu keluarga dengan 3 bersaudara. Saya memiliki 2 adik laki-laki dan saya memiliki 5 orang anak. Terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, di mana mereka pada saat ini sudah beranjak dewasa. Dan saat ini profesi saya yang saya sedang geluti adalah merias jenazah dan juga mendekorasi ruangan duka. Ia mengaku profesi ini diawali dari kebetulan saja. Saya sebetulnya bukan ingin terjun sebagai perias jenazah, tetapi waktu itu kebetulan dari ibu saya, ketika ibu saya meninggal, saya merias ibu saya, dan dari situ ada beberapa kawan yang melihat dan mereka mengatakan bahwa riasan ibu saya itu cukup baik dan juga ruangan dukanya. Kemudian pada satu saat saya dipanggil oleh satu orang yang meminta saya untuk mendekorasi ruangannya dan juga merias jenazah. Tujuan kami waktu itu tidak bekerja secara profesional, hanya mungkin beberapa waktu saja. Tetapi dari hasil pertama saya bekerja, kemudian lama-kelamaan banyak yang meminta jasa saya, dan sampai saat ini mungkin sekitar 6 tahun. Ia pun mengaku rasa takut selalu ada dalam menjalankan pekerjaannya. Perasaan takut tentu ada ya, apalagi sampai saat ini pun kadang-kadang ada. Tetapi mungkin karena sudah terbiasa. Saya pikir satu pekerjaan itu kita takut atau tidak takut ya, geli atau tidak geli itu semuanya dari kebiasaan. Ia terdorong menekuni profesi ini karena ia merasa bisa melayani lebih kepada orang-orang yang baru saja ditinggalkan kerabatnya menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelayan dari sebuah gereja, saya melihat bahwa hidup saya dapat berarti bagi orang lain ya, di hari, mungkin dapat dikatakan di hari tua saya. Hidup saya boleh lebih berarti untuk orang lain karena di dalam pelayanan kami tidak hanya sekedar mendekorasi ruangan dan juga merias jenazah saja, tapi kami memberikan kekuatan, mencoba untuk memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan mereka. Dan juga yang kedua, mungkin saya melihat bahwa profesi ini belum digeluti, jarang sekali, dan bahkan mungkin dapat dikatakan belum dikerjakan orang secara profesional. Karena itu saya berusaha untuk mencoba menekuni bidang ini. Yang paling penting dalam profesi Windy ini adalah kasih dan kesabaran. Karena harus memberi ketenangan pada banyak orang, ia harus merias jenazah hingga paling lama selama 6 jam. Yang kami persiapkan untuk menekuni bidang ini terutama adalah kasih ya. Yang terbesar di dalam pekerjaan ini adalah kasih, di mana kami harus memberikan yang terbaik bagi keluarga dengan pekerjaan yang lemah lembut ya, penuh kesabaran karena mereka sedang berduka cita, dan juga memberikan pekerjaan yang mungkin penuh dengan pengorbanan karena kita harus kadang-kadang memeluk-meluk jenazah ya,
dan juga kita harus merapikan jenazah yang mungkin dalam keadaan kecelakaan. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dibutuhkan juga kesabaran untuk itu ya. Mungkin untuk orang biasa kita merias jenazahnya sekitar 2 jam lebih, bahkan kalau orang yang kena kecelakaan atau mati karena pembunuhan ya, meninggal karena pembunuhan, kami butuhkan kurang lebih sekitar 6 jam untuk itu. Selama menjalankan profesi ini, Windy bisa membantu ekonomi keluarga dan kepuasan ia rasakan jika suatu keluarga menyatakan senang atas pekerjaannya. Tentu ada satu kepuasan tersendiri di mana saya mengerjakan pekerjaan seperti ini ya. Mungkin bahkan kalau boleh dikatakan ada satu kepuasan dikala kita melihat hasil yang telah saya kerjakan, kemudian keluarga merasa bersukacita karena mereka melihat bahwa jenazah yang mungkin kelihatannya tadinya kurang begitu mungkin enak untuk dilihat, tetapi akhirnya menjadi begitu cantik ya, begitu gagah kalau yang laki-laki, sehingga mereka senang sekali karena mereka melihat sepertinya bukan seperti orang meninggal, tetapi seperti layaknya orang tidur saja. Dari profesi ini, Windy mendapat banyak kenalan dekat. Namun sebaliknya, ia justru tidak bisa menjanjikan waktu banyak untuk berekreasi bersama keluarga dan anak-anak. Kalau suka dukanya mungkin seperti yang saya katakan tadi, sukanya kalau misalnya keluarga setelah selesai mereka menghubungi saya, ya, kemudian kami berbicara banyak, akhirnya saya mendapat kawan yang cukup banyak dari situ ya. Dan kemudian kalau dukanya itu mungkin khususnya bagi keluarga ya, saya tidak dapat menjanjikan sesuatu untuk keluarga saya dalam hal rekreasi. Karena merias jenazah ini dibutuhkan waktu 24 jam, di mana setiap saat mereka menghubungi saya, saat itu pun saya harus jalan. Jadi kalau saya mau mengajak anak saya mungkin yang paling kecil untuk berrekreasi atau menemani sekedar jalan-jalan ke mall atau bagaimana, itu hanya pada waktu yang memang saat itu nggak ada jenazah, jadi nggak ada janji-janji lebih dahulu. Dan juga mungkin duka yang paling dalam adalah jarang tidur. Dari situ mungkin terkadang kita tidur satu minggu ya sekitar, boleh dikatakan dalam jangka waktu 1 minggu paling-paling itu sekitar 1,5 hari yang kami tidur gitu. Jadi bukan saya aja, pegawai-pegawai kami pun mengalami hal seperti itu. Profesionalisme memang kadang menuntut pengorbanan besar, namun semua itu pasti memberikan hasil yang baik bagi semua orang. Dan bagi saya mungkin pekerjaan ini boleh dikatakan lebih banyak menuju ke arah sosial, pekerjaan sosialnya ya. Karena apabila ada jenazah yang tidak mampu, yang ingin kami rias, itu pun kami lakukan dengan sungguh-sungguh hati, bukan hanya asal-asalan. Kami kerjakan dengan sebaiknya. Wanita, mungkin karena kesibukan kita bekerja sehari-hari, kadang kita tidak merasa bahwa tubuh kita perlu istirahat. Pada saat bersantai, barulah terasa bahwa badan ini pegal-pegal dan lemas. Nah, kita perlu membuat tubuh kita menjadi segar dan fit kembali. Karena nggak mungkin kan kita kembali bekerja dalam keadaan badan masih pegal-pegal. Anda pasti pernah dengar tentang aerobik. Bahkan mungkin Anda sudah menjadi anggota klub aerobik. Tapi sekarang sudah ada jazzrobik, yaitu aerobik dengan iringan musik jazz. Namun dengan iringan musik pop, R&B maupun hip hop, jazzrobik tetap bisa dilakukan. Dalam jazzrobik ini tidak ada gerakan high impact. Jadi buat Anda yang tidak suka gerakan menghentak-hentak, jazzrobik ini pasti cocok sekali buat Anda. Bagaimana? Ingin segera mengikuti jazzrobik? Simak dalam rubrik Fresh. Ayo, Anda mulai sering merasa pegal-pegal? Pasti karena Anda kurang berolahraga. Coba luangkan waktu untuk berolahraga. Paling tidak 3 minggu sekali selama 1 jam sudah cukup. Kalau Anda tidak suka olahraga yang keras, cobalah jazzrobik. Olahraga ini memang cabang dari aerobik, namun iringan musiknya lebih banyak musik jazz. Tapi musik pop bahkan hip hop pun bisa menjadi musik pengiringnya. Gerakan jazzrobik juga lebih lembut, tidak seperti aerobik yang terdiri atas low dan high impact. Jazzrobik tidak mengenal high impact alias hanya low impact. Nah, lebih mudah kan?
juga lebih mudah terhindar dari cedera. Gerakan jazz aerobik memiliki komposisi tetap yang beraturan dan indah, persis seperti gerakan tarian balet. Pada jazz aerobik tidak ada high impact karena semua gerakannya lembut dan panjang. Tidak ada gerakan yang menghentak seperti pada aerobik. Jazz aerobik juga menyehatkan jantung dan memperlancar peredaran darah. Dan yang paling penting, jazz aerobik juga bisa melangsingkan tubuh, membentuk postur tubuh, melatih keseimbangan, dan melatih sekaligus mengasah otak. Nah, daripada Anda selalu pegal-pegal sepulang kerja, coba jazz aerobik. Tubuh jadi segar, fit, langsing, otak pun semakin cerdas. Asik kan?